Seorang anak datang ke fasilitas kesehatan Anda dan akan menjalani beberapa imunisasi termasuk 2 imunisasi kejar. Apakah Anda merasa nyaman untuk memberikan suntikan ganda pada kunjungan hari ini? Jika pengasuh memiliki pertanyaan atau kekhawatiran, apakah Anda dapat menjawabnya? Dan bagaimana Anda bisa meminimalkan rasa sakit anak pada setiap suntikan? Sebagai petugas kesehatan, tentu Anda ingin percaya diri dalam memberikan suntikan ganda dan mengatasi kekhawatiran pengasuh. Banyak negara memiliki jadwal imunisasi yang melibatkan suntikan ganda pada satu kunjungan. Anda mungkin juga perlu memberikan suntikan ganda jika Anda melakukan imunisasi kejar pada anak yang terlambat mendapatkan imunisasi. Sebisa mungkin, berikan 1 dosis untuk setiap vaksin yang seharusnya diberikan pada saat kunjungan tersebut. Jangan menunda pemberian vaksin. Beberapa pengasuh dan bahkan petugas kesehatan mungkin khawatir tentang suntikan ganda, tetapi praktik ini memberikan banyak manfaat. Pertama, suntikan ganda memberikan perlindungan dari penyakit sedini mungkin. Suntikan ganda juga dapat mengurangi jumlah kunjungan imunisasi. Selanjutnya, suntikan ganda dapat meminimalisir resiko hilangnya kesempatan untuk mendapatkan imunisasi dan dapat memfasilitasi imunisasi kejar sesegera mungkin. Namun, itu adalah pertimbangan penting yang perlu diingat terkait suntikan ganda. Melalui video ini, kita akan membahas bagaimana cara memberikan suntikan ganda dengan aman dan percaya diri. Bagaimana menjelaskan dengan jelas mengenai keamanan, manfaat, dan reaksi simpang yang mungkin terjadi. Bagaimana memberikan suntikan dengan aman, bagaimana meminimalkan rasa sakit selama penyuntikan, dan menjadwalkan ulang untuk dosis berikutnya. Pertama, jelaskan mengenai keamanan, manfaat, dan reaksi simpang yang mungkin terjadi pada pemberian suntikan ganda. Yakinkan pengasuh bahwa beberapa suntikan yang diberikan bersamaan adalah aman, efektif, dan dapat ditoleransi dengan baik. Beritahu mereka bahwa banyak negara memiliki jadwal imunisasi di mana anak-anak menerima beberapa suntikan dalam satu kunjungan. Jelaskan manfaat yang diberikan oleh suntikan ganda, seperti perlindungan dini terhadap penyakit dan kunjungan imunisasi yang lebih sedikit. Penjelasan Anda yang jelas dan percaya diri harus meyakinkan. Namun, jika masih ada kekhawatiran, jangan paksa pengasuh untuk menerima semua dosis imunisasi dalam satu kunjungan. Dan selanjutnya, sepakati kapan mereka harus kembali untuk melengkapi dosis yang tersisa. Seperti semua vaksinasi, jelaskan reaksi simpang yang mungkin terjadi seperti demam dan nyeri di tempat suntikan, serta bagaimana cara mengatasinya. Selanjutnya, lakukan masing-masing penyuntikan dengan cara yang aman. Ingat, jangan memberikan lebih dari 1 dosis vaksin yang sama dalam satu kunjungan. Gunakan jarum suntik sekali pakai untuk masing-masing penyuntikan, dan bila memungkinkan, gunakan anggota tubuh yang berbeda untuk masing-masing suntikan. Jika 2 suntikan ke anggota tubuh yang sama diperlukan, pisahkan lokasi suntikan setidaknya 2,5 cm atau sekitar lebar 2 jari. Kemudian, perhatikan jarak waktu pemberian vaksin inaktif versus vaksin hidup. Vaksin inaktif dapat diberikan bersamaan pada kunjungan yang sama, sebelum atau sesudah vaksin inaktif atau vaksin hidup lainnya. Sebagai aturan umum, vaksin hidup seperti campak rubella atau vaksin demam kuning harus diberikan bersama-sama pada kunjungan yang sama atau dipisahkan dengan interval 4 minggu. Pengecualian untuk aturan ini adalah vaksin polio oral atau OPV yang dapat diberikan kapan saja, baik sebelum, bersamaan, atau setelah vaksin hidup lainnya. Gunakan beberapa teknik yang sudah terbukti dapat meminimalkan rasa sakit pada saat penyuntikan. Pengasuh dan anak-anak mungkin khawatir tentang rasa sakit terutama dengan beberapa suntikan. Anda dapat membantu mengurangi kecemasan mereka dengan tetap tenang, percaya diri, dan menghargai perasaan mereka. Pastikan anak diposisikan dengan benar.
Bayi dan anak kecil harus digendong oleh pengasuh, sedangkan anak yang lebih besar harus duduk tegak. Gunakan cara-cara untuk mengalihkan perhatian anak tergantung pada usianya. Untuk bayi, libatkan pengasuh dan minta pengasuh untuk menyusui selama penyuntikan jika memungkinkan. Mengalihkan perhatian anak juga dapat dilakukan dengan menggunakan mainan, buku, mengajaknya berbicara atau bernyanyi. Minta anak yang lebih besar atau orang dewasa untuk batuk atau menahan nafas selama penyuntikan. Anda juga bisa mengurangi rasa sakit dengan memberikan suntikan berdasarkan urutan. Mulailah dengan vaksin oral apapun, lalu berikan suntikan sesuai urutan peningkatan rasa sakit. Jadi berikan suntikan yang paling tidak menyakitkan terlebih dahulu dan yang paling menyakitkan diberikan paling akhir. Terakhir, jadwalkan dan komunikasikan kunjungan imunisasi anak berikutnya. Hitung waktu yang tepat untuk dosis berikutnya. Ingat, untuk sebagian besar vaksin, interval minimum antara dosis dalam satu seri adalah 4 minggu. Komunikasikan dengan jelas kepada pengasuh kapan harus kembali untuk vaksinasi berikutnya. Tulis tanggal di kartu imunisasi anak atau buku pencatatan. Sekarang, Anda harus merasa lebih percaya diri dalam memberikan suntikan ganda.